Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ananda sekalian di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih tetap semangat belajar dari rumah, ya. Alhamdulillah. Ya, anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita perhatikan lagi diri kita, apakah sudah dalam keadaan rapi dan siap menerima pelajaran. Siap ya, siap menerima pelajaran. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah rapi, sudah siap, sudah fokus, baru kita mulai belajar. Ya, tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Alhamdulillah. Kita baca surah Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, selanjutnya kita baca doa yang selalu kita ingat setiap membaca Al-Qur'an. Doa apa namanya? Doa penawar hati yang duka. Dengan harapan setiap membaca Al-Qur'an, hati kita menjadi tentram, tenang, dan bahagia. Ya, hilang semua gundah, gelisah. Kita baca bersama-sama. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adalum fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadam min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a hubni wa dhahaba hammi. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kemarin kita murojaah surah An-Nas sama-sama dan surah apa? Ya, surah Al-Falaq. Hari ini kita murojaah sama-sama surah Al-Ikhlas dan surah apa? Ya, Al-Lahab. Kita murojaah sama-sama. Sebelum Ustazah tambah hafalan baru dan cerita tentang surah yang akan kita hafalkan. Penasaran? Ya, bagus kalau penasaran. Tapi kita murojaah dulu ya. Oke. Murojaah surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Dengarkan baik-baik. Surah Al-Ikhlas, surah ke-112. Jadi tangan kiri diayun ke kiri, kemudian angkat jari telunjuk kiri ke atas dan dua jari telunjuk dan jari tengah sebelah kanan. Itu 12. Ini 12. Ini namanya 100, ini
10, ini 12. Oke. Surah Al-Ikhlas surah ke-112, artinya memurnikan keesaan Allah. Jumlahnya 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, alhamdulillah yang sudah hafal dan terus memperbaiki, dengarkan baik-baik yang Ustazah bacakan agar penyebutannya akan mirip dengan yang Ustazah bacakan. Ya. Selanjutnya surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab, surah ke-111, artinya gejolak api, jumlahnya 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Perhatikan panjang pendeknya. 3. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Allah. Kalau sudah terbiasa membaca sesuai dengan makhraj, maka kita akan jadi peka, jadi tahu pada saat ada teman tak misalnya yang baca hanya baca diha hablum mim masad. Pasti kita akan sini siapa misalnya teman tak, oh Gifaris, begini cara membacanya yang ya. Diha hablum mim masad, ya. Jadi mimnya ditekan pada saat membaca. Tekannya selama 3 harokat. Tekan dan didengungkan, ya. Nah, selanjutnya insya Allah kita akan menambah hafalan. Hafalan surah apa? Ayo, surah apa? Surah Al-Fil. Nah, ada yang sudah dengar surah Al-Fil? Surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Apakah itu Al-Fil? Al-Fil itu artinya gajah. Karena belalainya panjang, maka tariknya dari ini. Gajah. Ya. Surah Al-Fil, surah ke-105, artinya gajah, ya, artinya gajah, jumlahnya 5 ayat, ya. Nah, mau menghafal dulu atau mau dengar cerita dulu? Dengar cerita dulu ya, ya. Jadi surah Al-Fil itu surah yang turun pada saat itu pasukan gajah, ya, pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, raja yang luar biasa kejamnya, ya, dipimpin oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Mekah, tepatnya Ka'bah, ya. Kalau ada bunda tak, ayah, keluarga atau siapa yang sudah pernah ke sana, itu Ka'bah sudah direncanakan oleh Abraha mau pergi hancurkan, mau hancurkan. Rupanya Abraha ini dia cemburu. Kenapa itu orang-orang di luar Arab, hampir semua di Jazirah Arab mau datang pergi ke Ka'bah hanya untuk pergi keliling-keliling menyembah itu batu yang padahal bentuknya seperti kota aja.
hitam boleh. Untuk apa mau pergi ke sana? Jadi kebiasaan sejak nenek moyang orang Arab itu di Jazirah Arab ya, luas itu Jazirah Arab, Yaman, Mesir, wah pokoknya luas. Itu semuanya kalau datang musim haji pergi ke sana. Nah Raja Abraha ini ya heran, wah kayaknya saya harus buat gereja yang lebih bagus. Jadi dia buat gereja dari istana seperti emas supaya orang tertarik datang. Tapi ternyata setelah dia bangun itu tidak berpengaruh. Orang tetap pergi saja ke batu yang menurut mereka justru itu sudah menjadi kebiasaan ini. Nah Abraha ini saking anunya, hancurkan saja deh, dihancurkan saja. Daripada setelah dihancurkan pasti mereka akan datang ke tempat ke gerejanya yang sudah dia bangun. Sebelum datang, tapi Raja Abraha datang dulu negosiasi dengan waktu itu ternyata kakeknya Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang menjaga Ka'bah, namanya Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib datang, kami mau datang hancurkan ini Ka'bah, atau kita buat deal dulu. Bagaimana supaya ini dijadikan tempat ibadah? Oh, saya tidak bisa apa-apa, Abdul Muthalib bilang. Ini sudah jadi kebiasaan dan ya kalau kamu memang mau datang menyerang ini Ka'bah, ya silakan. Ini Ka'bah kan bukan saya yang punya. Saya hanya menjaga di sini karena sudah kebiasaan turun-temurun. Jadi silakan kalau mau datang, namun kami akan menyingkir dan silakan. Tapi ternyata pada saat itu Abdul Muthalib berdoa ke Allah. Ya Allah, ini Ka'bah bukan punyanya kami. Ini Ka'bah punyanya Engkau ya Allah. Jadi Engkaulah yang pasti akan menjaganya. Luar biasa doanya Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib dia bilang, ayo suku-sukunya ya, para rakyat-rakyatnya dia panggil mengungsi keluar Ka'bah pada saat itu, keluar Mekah untuk sementara waktu. Ini Raja Abraha dia bawa pasukan, wah luar biasa banyak pasukannya. Dia datang dengan pasukan, waktu itu pasukan gajah itu dikenal dengan pasukan yang sangat tangguh, yang tidak bisa dikalahkan. Sudah datang ribuan pasukannya, ternyata datang kuda gajah dengan auman-aumannya. Rupanya pada saat sudah mau memasuki Ka'bah, rupanya ini gajah-gajah seperti terkendali. Gajah-gajah ini seperti tidak mau masuk di dalam area Ka'bah. Heran ini Raja Abraha, kenapa ini? Dipukullah ini gajah-gajah supaya mau masuk ke Ka'bah. Ternyata tidak juga. Dengan pasukan yang sudah sangat lengkap, mau menghancurkan Ka'bah. Tiba-tiba datang segerombolan burung ababil. Burung ababil. Tiba-tiba langit menghitam. Rupanya langit menghitam itu bukan hitam karena awan, tapi hitam karena dipenuhi oleh burung-burung. Burung-burung datang berterbangan di atas. Wah, heran ini Raja Abraha dan para pasukannya. Dan semakin mengaum ini gajah-gajah. Rupanya para burung ababil membawa batu-batu hitam yang menurut para ulama dan ahli tafsir, batu itu berasal dari neraka. Batu hitam panas berapi-api. Datang burung-burung. Langsung dijatuhkanlah batu-batu itu ke pasukan gajah. Pasukannya Abraha tadi. Ya otomatis langsung mati. Ya Raja Abraha pun tidak bisa berbuat apa. Dan akhirnya selesai, mati semuanya. Hanya karena untuk dia punya niat yang tidak baik. Jadi Allah dengan janjinya Allah pasti akan menjaga rumah. Ini Abraha kan tidak tahu bahwa Ka'bah itu
sudah ada sejak zamannya Nabi Adam, dan kemudian beratus tahun banjir Nabi Nuh hancur, kemudian tahun Ustazah lupa ya, tapi kemudian dibangun pada saat masa Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail, dan kemudian beratus tahun kemudian dipakai untuk ibadah nenek moyang bangsa Arab saat itu, ya. Bahkan dari luar Arab pun datang untuk beribadah. Hanya saja waktu itu Ka'bah dijadikan tempat menyembah. Bahkan ada agama-agama Samawi yang masih menganggap tidak menyembah patung, tapi mereka tetap menganggap bahwa Allah itu yang berhak disembah. Nah, setelah itu hancur pasukan gajah, dan akhirnya terselamatkanlah Ka'bah karena siapa yang menjaga? Allah yang menjaga. Siapa coba yang datangkan itu burung-burung ababil? Allah yang datangkan, hanya Allah yang mampu bisa mendatangkan. Ya, bawa dengan batu seekor burung, kalau pegang batu panas pasti tidak bisa. Tapi atas izin Allah, burung ababil ini dia mampu mencengkram batu-batu yang kemudian dia lepaskan ke pasukan Abraham, dan seketika selesai. Tidak dalam waktu hitungan yang lama, Allah langsung lenyapkan saat itu juga pasukan Abraham. Ya, mereka lari, tidak bisa menyelamatkan. Ya, nah begitulah kisah Al-Fil. Nah, di tahun ini juga, di tahun gajah ini ternyata adalah tahun kelahiran orang yang sangat dinanti-nantikan oleh penduduk bumi saat itu. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang wajib kita cintai, lebih kita cintai daripada orang tua kita dan diri kita. Ya, Insya Allah dengan mendengar cerita ini, kecintaan kita ke Allah, kecintaan kita ke Rasulullah bertambah lebih dahsyat, lebih kuat lagi, ya. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan pada bisa mengulang semua ceritanya Ustazah, ya. Nanti Ustazah tanya, Ustazah jadikan tugas, ya. Ustazah jadikan tugas bercerita tentang surah Al-Fil, direkam lewat voice note kah, atau pakai video, kamera video, dan menceritakan tentang kisah surah Al-Fil ini, ya. Mungkin ada bagian cerita yang Ustazah terlewatkan, tapi kira-kira seperti itu asbab tentang surah Al-Fil, ya. Mudah-mudahan bisa menyemangati belajar hari ini tentang surah Al-Fil. Nah, supaya lebih kuat lagi kita menghafal surah Al-Fil ayat 1. Hari ini ayat 1, ya. Surah Al-Fil tadi surah ke berapa? Surah ke 105. Artinya gajah. Oh, belalainya panjang. Gajah. Nah, artinya gajah. Jumlahnya 5 ayat. Oke, dengarkan baik-baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan. Ayat 1. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dengarkan lagi supaya mulai kedengar. Mulai masuk di alam bawah sadar dan kita hafal depan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita penggal-penggal perkataannya, ya, baru diulang sebanyak 20 kali, ya. Alam tara kaifa. Alam tara kaifa dulu. Alam tara kaifa. Alam tara kaifa. Kaifa. Alam tara.
kaifa. Oke. Kita ulang 5 kali. Alam tara kaifa. 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 Nah, silakan pause videonya Ustazah dan kemudian membaca alam tara kaifa sebanyak 15 kali. Siap? Alhamdulillah. Silakan di pause. Oke. Bunda tolong didampingi. Terima kasih sebelumnya ya. Lanjut. Fa'ala rabbuka. Kata selanjutnya. Dengarkan dengan seksama. Fa'ala. Fa'ala. Fa'ala rabbuka. Fa'ala rabbuka. Kita ulang 5 kali. Fa'ala rabbuka. Fa'ala rabbuka. Fa'ala rabbuka. Fa'ala rabbuka. Fa'ala rabbuka. Jadi rabbuka, tekan karena ada tasdid di situ. Rabbuka. Fa'ala rabbuka. Ya. Untuk kata fa'ala rabbuka silakan di pause juga sekarang videonya Ustazah dan silakan mengulang 15 kali kata fa'ala rabbuka. Ya, kalau sudah selesai kita lanjut yang bagian terakhir, potongan kata terakhir. Di ashabil fil. Perhatikan di as sod ya, sod di as bukan di as ya. Kalau as lidah tidak terangkat di bagian belakang. Tapi kalau as di as mulut biasa saja. Tidak ada hubungan mulut pada saat menyebutkan huruf sod ya. Jadi perhatikan mulutnya Ustazah, biasa-biasa mulutnya. Di as bukan di as. Di as yang bergerak adalah lidah belakang atas sehingga huruf sodnya jadi tebal. Di ashabil, hanya ha sini ya, ha tenggorokan tengah. Di ashabil fil. Dengarkan lagi. Di ashabil fil. Kita ulang 5 kali. Di ashabil fil. 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 Nah, silakan di pause lagi videonya Ustazah sekarang dan mengulang 15 kali kata bi ashabil fil. Jadi ulang. Bi ashabil fil, bi ashabil fil, bi ashabil fil, bi ashab sampai 15 kali. Loh bisa Kak saya. Ya, selalu harus ditantang diri tak bahwa insya Allah kalau untuk kebaikan saya mau melakukan. Ya. 20 kali, 5 kali baca sama Ustazah, 15 kali kita baca sendirian. Ya. Gampang atau gampang sekali? Gampang sekali. Lanjut. Sekarang kita baca dari awal sampai akhir. Nanti Ananda mengulang dulu. Ya, kita baca sama-sama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Silakan diulang di rumah, di pause juga yang ini bagiannya Ustazah ini dan menambah ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sebanyak 17 kali.
Kita udah baca bersama-sama tadi 3 kali, dan silakan orang mengulang 17 kali. Ya, oleh para ulama, hafalan itu akan tertanam minimal kita membacanya 20 kali. Ya, 20 kali itu insya Allah sudah menguatkan hafalan. Ya, dalam sehari kita mengulang. Nah, ya selanjutnya, alhamdulillah, silakan untuk penugasannya Ustazah tadi ya. Yang pertama, video tentang bercerita tentang surah Al-Fil. Kenapa sampai turun? Apa kisah yang terkandung di dalam surah Al-Fil? Silakan di video atau di voice note ya. Kirimnya ke Ustazah Lili aja ya. Lewat video. Nanti kalau di formnya tinggal dicentang-centang aja. Itu artinya sudah melakukan pembelajarannya. Nah, videonya kirim ke Ustazah. Ustazah bisa periksa langsung aja ya. Kemudian yang kedua, di apa ya? Baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ayat 1. Ya, cukup diulang 1 kali ya, 1 kali. Karena insya Allah saya yakin Anda udah membacanya sebanyak 20 kali di rumah. Jadi ini tinggal untuk penguatan aja ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke pembelajaran tahfiz, ke pembelajaran huruf. Nah, pembelajaran huruf. Nah, ini kemarin kita sudah sampai huruf tenggorokan. Selesai huruf. Ya, selesai makharijul huruf. Kita sekarang belajar membaca harokatnya, tanda bacanya. Kalau ini di atas, ini di bawah. Lihat ya, ini di atas, perhatikan baik-baik. Lihat kursornya Ustazah bergerak. Ini tanda ini di atas namanya ya, ini dibaca ma. Kalau tanda ini dia di bawah, ini kasroh namanya. Apa namanya? Kasroh. Dibaca mim. Mim berharokat fathah dibaca ma. Mim berharokat kasroh dibaca mi. Ulangi ya. Mim berharokat fathah dibaca ma. Mim berharokat kasroh dibaca mi. Ma, mi. Ulangi supaya lancar. Mim berharokat fathah dibaca ma. Mim berharokat kasroh dibaca mi. Ma, mi. Oke, gitu nadanya. Ya supaya ingat hukumnya, hukum bacaannya dilakukan. Ya, ulangi lagi. Mim berharokat fathah dibaca ma. Mim berharokat kasroh ya, maaf. Dibaca mi, ma, mi. Oke. Insya Allah udah diingat ya. Jadi ini mi ya. Nah, baru kita latihan. Ma, mi, ba, bi, wa, wi. Oke. Sesuai dengan tempat keluar hurufnya ini. Ini huruf bibir ini, masih huruf bibir ya. Ma, mi, ba, bi, wa, wi. Ada tanda pemisah. Jadi Ustazah bacanya satu-satu ya. Ma, mi, ba, bi, wa, wi. Jadi cara membacanya begitu. Bukan ma, mi, ba, bi, wa, wi. Oh, tidak. Sudah tidak semangat dan bacanya juga panjang-panjang ya. Oke, ya. Alifah di sana. Umi lagi merekam. Kedengaran suara nanti di dalam. Satu lagi. Oke, lanjut. Pa, pi, sa, si, so, si. Lagi. Pa, pi, sa, si, so, si. Sa, zi, sa, ti, za, ti. Oke, lanjut. Zori, zori. Lihat, lidah belakang terangkat.
ri, ta, ti, da, di, ya, ri, ro, ri, bo, bi, jut, jaji, sya, shi, ko, ti. Nah, dan ini angka 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, oke. Nah, untuk bab ini tafadhol mengulang di rumah ya. Nah, sebentar, ini halaman 29. Ingat ya, ini kan 2, angka 2, 9 ini seperti angka 9 tapi bentuknya lurus ya, tidak bengkok ke bawah. Kalau angka Arabnya ya. Angka Arab. Oke. Selanjutnya, tafadhol ayah bunda bantu untuk di screenshot ini dan bisa dibaca secara mandiri ya. Cukup untuk pembelajaran huruf hari ini, kuncinya adalah mengulang-ulang sehingga kita jadi tahu bahwa ini berharokat kasroh, maka cara membacanya juga seperti orang senyum. Ni, ma, ni, ba, bi, ya, senyum. Wa, bi. Mim berharokat fathah dibaca ma, mim berharokat kasrah dibaca mi, ma, mi. Mudah-mudahan bisa diingat lagunya. Insyaallah kalau ketemu bisa kita bareng-bareng membacanya ya. Nah, yang tadi Ustazah udah kasih tugas, silakan dibaca secara mandiri. Yang bisa mengirimkan video alhamdulillah, dan yang bisa mengirimkan voice note juga alhamdulillah. Yang terkendala jaringan silakan dibaca secara mandiri. Insya Allah semakin diulang semakin baik ya. Kalau terkendala jaringan dan tidak bisa mengirimkan tugas, insya Allah tidak apa-apa. Bisa dicoba untuk waktu berikutnya. Ya, cukup untuk pembelajaran hari ini ya. Rasanya lama sekali. Tapi insya Allah tetap semangat dan tetap mau belajar dari rumah. Dalam kondisi apapun ya nak, di rumah jaga sholat 5 waktu. Ustazah selalu ingatkan kelas 1 Ki, sudah 6 tahun, ada yang udah 7 tahun. Harus dijaga sholat tak dari sekarang. Ya, harus dijaga. Di tempat yang lain Ustazah melihat anak-anak kelas 1 mereka sudah upayakan tidak tinggalkan sholatnya 5 waktu. Ya, itu sholat 5 waktu. Itu buat ayah bunda itu jadi senang, di akhirat itu tenang ya. Bantu ayah bunda menyapu, cuci piring, merapikan tempat tidur, sepatu taruh di tempatnya ya. Mandi sendiri, jangan lagi dimandikan, pakai sampo bersih-bersih, dilap bersih-bersih di bagian-bagian yang ya semuanya ya, karena Islam menyukai yang bersih. At-tahuru satrul iman. Baru Allah menyukai yang indah-indah. Maka Allah senang melihat sepatu tak rapi, Allah senang lihat tempat tidur tak rapi. Setelah makan yang makanan yang berjatuhan dipungut, kemudian piring diletakkan di tempat piring ya. Ingat ya, nanti tulis di form apa saja yang sudah kita kerjakan di rumah ya. Oke. Cukup untuk hari ini. Silakan membaca doa khatam Quran secara mandiri. Allahumma arhamna bil Quran, semoga Allah melimpahkan rahmatnya untuk kita karena kita sudah dekat dengan Al-Quran, dan semoga Allah mendekatkan kita terus dengan Al-Quran. Kita tutup dengan beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah pamit ya. Semangat menonton dari awal sampai akhir. Yang nonton dari awal sampai akhir keren ya. Mampu bertahan. Syukron Bunda sudah mendampingi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.